dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Siti Kiptiah, mahasiswa PPG tahap 2 2025 dengan NIM 255061610. Nah, pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja di SDN Nanggung 2 kelas 3, kelas materi berbakti kepada kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Siapkan aja. Duduk rapi. Siap. Urusan pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita membacakan Al-Fatihah. Berbakti kepada kedua orang tua. Terus menyebutkan contoh perilaku berbakti kepada orang tua, terus menghormati guru dan orang lain. Ya. Di sini ada tujuannya, menjelaskan arti berbakti kepada orang tua, menyebutkan contoh perilaku berbakti, mewujudkan sikap patuh dan hormat kepada orang tua. Ya. Ayah ibu sangat berjasa dalam hidup kita. Ya. Jadi ayah dan ibu sangat berjasa dalam hidup kita. Mereka merawat, mendidik dan mencintai tanpa pamrih. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua. Tadi dengan apa?
surga ada di telapak kaki ibu. Jadi kita maka itu raihlah ridhonya orang tua. Ya, raihlah ridhonya orang tua dengan kita berbakti kepada orang tua. Ya. Nah, di sini pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua artinya menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat. Menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat. Tahu patuh? Apa? Menjalankan perintah. Dan keras dong sayang menjalankan perintahnya. Toh orang tua itu selalu mengajarkan kita untuk hal kebaikan. Makanya jalankan perintahnya. Tidak ada orang tua akan menjerumuskan anak. Benar nggak? Kalau orang tua melarang kita minum es, berarti ada alasan. Kenapa? Karena lagi pilek, katanya takut sakit, ya. Oh, lagi cuacanya panas, jangan banyak minum es. Nah, itu harus dipatuhi. Nah, menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat, ya. Menghormati dan membantu mereka. Nah, kita tadi, kalian sudah tahu. Oh iya Bu, membantu dalam hal seperti membersihkan halaman, membersihkan rumah, itu juga udah menunjukkan taat atau tidak orang tua, ya. Nah, mendengarkan nasihat dan tidak membantahnya. Patuh kepada orang tua dalam ibadah. Nah, ini yang paling orang tua senangi. Kenapa? Patuh kepada orang tua ada dalam ibadah. Ya, patuh kepada orang tua adalah ibadah. Kenapa kalau ibadah berarti dapat pahala? Tadi jaminannya surga. Ya. Nah, di sini ada ciri-ciri anaknya. Misalnya coba baca apa? Berkata apa sayang? Apa nih berkata lemah lembut? Tidak kasar, ya. Tidak kasar. Berkata lemah lembut. Tadi lemah lembut, suaranya kecilkan kalau di hadapan orang tua. Ya, tunjukkan. Ya, lembut gitu. Jangan sampai suaranya apa? Melebihi orang tua. Orang tua ini, Dedek, jangan ke situ, ada jurang. Bisa. Oh iya Pak, gitu ya. Dedek, coba bereskan baju itunya apa? Tempat tidurnya. Ya Mah, baikkan. Taat kepada perintah orang, kepada ayah dan ibu, ya. Jadi ciri-ciri anak yang berbakti dan berkata lembut, taat kepada perintah ayah ibu. Ini siapa? Safira apa ini? Selalu mendoakan mereka. Apakah kalian sudah mendoakan? Sudah. Coba gimana cara mendoakan kedua orang tua? Amin, ya. Pintar, sudah pintar kalian, ya. Selalu mendoakan mereka. Doakanlah ayah ibu kita, ya, agar ayah ibu kita selalu sehat dan dimudahkan rezeki. Untuk siapa rezeki? Juga untuk kita. Ya. Satu. Menjaga nama baik keluarga. Tahu menjaga nama baik keluarga? Caranya dengan apa sayang? Selalu bersikap baik. Selalu bersikap baik, jangan sampai berbuat yang memalukan keluarga. Yang memalukan keluarga. Contohnya, perbuatan apa sih yang memalukan keluarga? Mencuri itu dapat dosa. Iya, dapat dosa, memalukan juga. Jadi dosanya double, orang tua jadi malu. Ya, nanti di akhirat juga dihisab, dia masuk neraka. Kalau
mencuri, masuk neraka. Kalau tidak tobat. Pinter ya. Nah, membantu pekerjaan rumah. Membantu pekerjaan rumah. Kalian suka membantu pekerjaan rumah? Suka. Kenapa? Mencuci piring. Mencuci piring. Baju. Rapikan kasur ya. Ya, tadi udah ya doa untuk orang tua. Robi. Cuma kamar rumahnya di. Ya, tahu artinya, ada yang tahu? Apa coba? Ya Allah, saya minta kedua orang tua Seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Nah, di sini ada cara menumbuhkan sikap bakti. Satu, mengingat kebaikan orang tua. Kalian tahu mengingat kebaikan orang tua gimana? Ada yang tahu nggak mengingat kebaikan orang tua? Kamu dari sampai segede ini diapain sama orang tua? Dirawat kan? Yang mengandung, yang melahirkan, ya, menyusui. Pintar Dinda, menyusui. Itu semua butuh perjuangan. Nah, kedua, meyakini bahwa surga dijanjikan bagi anak yang berbakti. Ya, kita harus meyakini karena bahwa surga dijanjikan bagi anak yang berbakti. Mendahulukan perintah orang tua. Nah, kita harus mendahulukan perintah orang tua. Ya. Dia tolong jagain adiknya dulu. Baik mah, jangan ini mah. Ntar siapa yang suka begitu? Oh, nggak punya adik, kita punya adik. Ya, suka menjaga sayang? Suka. Mengasuh yang ketika orang tua sedang masak, ya pinter. Terus bersyukur memiliki orang tua. Ya, bersyukur. Kita harus bersyukur memiliki orang tua. Orang tua kita itu sudah menyayangi kita. Buktinya kita dari kecil sampai sekarang gitu karena kasih sayang orang tua. Ya. Nah, sekarang hikmah berbakti kepada orang tua. Coba baca. Satu. Manfaat berbakti kepada orang tua. Nah, manfaat berbakti kepada orang tua. Manfaatnya apa sayang? Mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita harus meraih ridhonya orang tua. Apa? Ridho orang tua, ridho Allah kepada kita. Kalau orang tua ridho, maka Allah juga ridho. Gimana kalau Allah marah kepada kita? Kalau orang tua marah kepada kita, Allah juga marah kepada kita. Harus kita segera minta maaf. Pinter Dinda ya. Nah, hidupnya juga berkah dan tentram. Hidup berkah dan tentram. Hidupnya tenang, berkah ya, dan tentram. 3 ini 4 ya, mendapat kemuliaan dan pahala besar.
jauh dari rahmat Allah, ya. Mendapat murka Allah, ya. Nah, kisah teladan Alqamah, ya. Alqamah ini rajin beribadah. Ayo baca satu orang aja. Alqamah rajin beribadah tetapi terlalu jatuh di hati ibunya. Terus Menjelang ajal lidahnya sulit mengucap la ilaha illallah. Wildan, yang keras. Setelah itu memaafkan baru ia bisa mengucapkannya. Ya, terus. Pesan Ya. Tahu. Ya, di sini ada kisah teladan Alqamah. Si Alqamah itu rajin beribadah. Sungguh nggak pernah ketinggalan. Asal nggak pernah ketinggalan, ya, berbuat baik. Tapi kenapa menjelang azal lidahnya sulit mengucapkan la ilaha illallah? Ternyata dia punya dosa besar kepada kedua orang tua. Ya. Nah, setelah ibunya memaafkan, baru dia bisa mengucapkan. Ya, itu ya, kalau orang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju surga. Nah, jadi mari selalu menghormati ayah dan ibu, patuh tanpa disuruh, dan mendoakan mereka setiap hari. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Dan Nabi Muhammad dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus, ya, fokus. Di sini ada yang bertanya. Ayo, ada yang bertanya. Siapa? Silakan namanya, Neng. Nggak, sambil berdiri nggak apa-apa. Perbuatan apa Bu yang bisa membuat Hati senang. Oh, perbuatan apa katanya? Perbuatan apa yang bisa membuat hati anak orang tua senang? Ada yang bisa jawab? Ada tidak? Perbuatan apa? Ayo. Kalau di rumah kalian suka apa? Membantu ibu hal apa? Yang keras dong. Yang keras. Yang keras dong sayang. Piring katanya. Itu semua benar, ya. Tapi ada yang lebih baik, ada yang lebih menyenangkan hati orang tua. Ketika kita berbuat apa perbuatan kita? Sholat dan tadi tidak tanpa disuruh. Datang dohar sholat. Datang ngaji itu menyenangkan hati orang tua. Ada yang bertanya lagi? Ayo, ada yang bertanya lagi? Ayo. Ya, udah berarti udah paham? Tugas untuk mengerjakan kelompok. Ini contohnya seperti ini, membuat puzzle, ya, membuat puzzle, ya. Ibu bagikan. Ini ada
dua. Namanya ada Ahza ya, Aal. Ya udah yuk silahkan kesini keempatnya sini baca bareng di depan. Kami dari kelompok 2 gitu ya. Ya. Bacakan sayang. Baca, keras. Ya. Yang keras kami dari kelompok 2. Yang keras.